Saya Irma Hidayati NIM 204 10 50 30 100 akan menjelaskan tentang review drama Korea Chief Kim atau God Manager. Kim Sung Ryong yang diperankan oleh Nam Gong Min adalah seorang akuntan berbakat yang semula bekerja di perusahaan kecil yang mengelola keuangan sebuah gangster. Kim Sung Ryong yang terkenal dengan sebutan Chief Kim ini adalah seseorang yang pandai dan cerdik. Beberapa kali, Chief Kim ini lolos dari jeratan hukum setelah dicurigai terlibat penggelapan pajak. Suatu hari, berkat sebuah kesempatan yang langka, Chief Kim ini diterima bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Korea, yaitu Taeki Group sebagai kepala divisi operasional. Tanpa disadarinya, sebenarnya dia hanyalah alat yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat perusahaan yang lebih tinggi untuk menjalankan sebuah politik kantor yang kotor dan melibatkan korupsi dalam jumlah besar. Kim Sung Ryong adalah seseorang yang jenius matematika sekaligus akuntan yang berbakat. Dia pernah memenangkan juara berhitung di luar kepala atau yang disebut dengan mental arithmetic dalam sebuah kuis di televisi nasional sewaktu masih anak-anak. Ayahnya adalah seorang akuntan yang jujur dan bersih yang membuatnya sering dipecat dari perusahaan karena tidak mau melakukan penipuan keuangan dan berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cita-cita dari Kim Sung Ryong adalah pindah ke Denmark karena menurutnya Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Dalam mewujudkan cita-citanya itu, Kim Sung Ryong yang biasa dipanggil Chief Kim berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk pindah ke Denmark. Selama ini dia bekerja sebagai akuntan yang mengelola keuangan sebuah gangster yang mempunyai beberapa toko dan klub malam. Chief Kim ini terkenal dengan kejeniusannya dan kebiasaannya menilap uang dari manajer-manajer toko dan klub malam milik gangster tersebut. Beberapa kali Chief Kim ditahan untuk penyelidikan dan tuduhan penggelapan pajak, namun selama itu juga dia berhasil lolos dari hukuman karena polisi tidak menemukan bukti apapun dalam catatan keuangan yang dikelolanya. Pada suatu hari, kepala gangster yang dipengaruhi oleh anak buahnya yang tidak suka pada Chief Kim mulai gusar karena uangnya ternyata banyak digerogoti oleh Chief Kim. Mereka mulai memeriksa laporan keuangan dan menyita semua pembukuan yang dikelola oleh Chief Kim. Mereka berniat untuk mengalihkan pengelolaan keuangan ke akuntan lain dan berhenti menggunakan jasa Chief Kim. Sempat terjadi keributan antara Chief Kim dengan para gangster karena ternyata Chief Kim ini menyimpan salinan ledger pembukuan mereka untuk tidak menggunakan sebagai senjata di kemudian hari. Tetapi kericuhan itu dapat diatasi dan berakhir dengan baik. Sebelumnya, Chief Kim ini mendapatkan informasi dari sekretarisnya, Oh Kwang-sok, yang diperankan oleh Lim Hwa-young, bahwa sebuah perusahaan besar bernama Taeki Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Diam-diam, Chief Kim ini melamar ke Taeki Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan jika dia diterima di pekerjaan dalam perusahaan tersebut, maka cita-citanya untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Akhirnya, Chief Kim ini lulus tes dengan hasil yang sangat baik dan dengan sedikit drama, dia berusaha meyakinkan perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan. Pada akhirnya, Chief Kim diterima bekerja di Taeki Group sebagai kepala divisi operasional. Namun, tanpa sepengetahuannya, sebenarnya ada tangan-tangan kotor yang terlibat dan memang sengaja memilih Chief Kim ini untuk dijadikan boneka yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Yoon Ha-kyung diperankan oleh Nam Sang-mi. Ini adalah seorang karyawan divisi operasional di Taeki Group. Ha-kyung ini terkenal karena dia adalah karyawan yang jujur dan bersih. Tetapi Ha-kyung sering dipanggil oleh kepala manajemen etika perusahaan karena sering bersitegang dengan orang-orang dari divisi akuntansi, terutama dengan manajer akuntansi Lee Kang-sik yang dimainkan oleh Kim Min-sang. Divisi operasional selalu tidak akur dengan divisi akuntansi. Hampir di setiap kesempatan mereka selalu berseteru.
Manajer divisi akuntansi selalu merasa bahwa divisi operasional adalah sub-unit dari divisinya, dan dia selalu berusaha membuat manajer divisi operasional, Kyo Nam-ho yang diperankan oleh Kim Bun-hee, merasa kesal. Sebelum Sif Kim menempati posisinya di Teki Group, kepala divisi operasional sebelumnya yang biasa dipanggil oleh Sif Lee melakukan upaya percobaan bunuh diri, namun gagal. Saat ini dia masih terbaring koma di rumah sakit. Sif Lee ini berusaha bunuh diri setelah dituduh penggelapan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan divisi operasional termasuk Ha Kyung dan manajer Cho tidak percaya bahwa Sif Lee ini menggelapkan dana perusahaan dan terlibat perjudian ilegal. Mereka mengira Sif Lee tidak masuk kerja selama beberapa hari adalah karena dia sedang mengambil cuti untuk berlibur. Divisi operasional semakin menjadi bulan-bulanan divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Sif Lee. Ha Kyung dan manajer Cho merasa ada sesuatu yang ganjal dari peristiwa tersebut. Ha Kyung juga sempat ditawari oleh Jang Hyun Soo yang diperankan oleh Lee Hwa, istri ketua Teki Group, untuk menjadi salah seorang kepercayaannya. Namun Ha Kyung menolak tawaran tersebut meskipun sebenarnya dia penasaran dengan apa yang terjadi pada atasannya dan mencium sesuatu yang mencurigakan dalam perusahaan. Ha Kyung yang sering mendapatkan teguran dan hukuman dari kepala manajemen etika, secara tidak sengaja sebenarnya mereka bertemu dengan Sif Kim di sebuah minimarket ketika Sif Kim habis mengikuti ujian masuk ke perusahaan Teki Group. Pertemuan pertama mereka tidak meninggalkan kesan yang bagus di mata Ha Kyung. Begitu pula dengan pertemuan mereka yang kedua, yaitu ketika Sif Kim resmi diterima di perusahaan dan akan memulai hari pertamanya bekerja sebagai pengganti Sif Lee di divisi yang sama dengan Ha Kyung. Ha Kyung tidak tahu bahwa Sif Kim yang menurutnya sangat urakan dan kurang ajar itu adalah calon kepala divisinya. Ha Kyung sempat mengira bahwa Sif Kim adalah seseorang yang menguntit dan membuntutinya sampai ke kantor. Sejak awal melihat resume calon kepala divisi mereka, orang-orang di divisi operasional sudah menaruh rasa tidak suka dan tidak percaya terhadap Sif Kim. Menurut mereka, Sif Kim ini tidak memenuhi kualifikasi standar yang sesuai dengan kriteria yang biasa ditetapkan oleh perusahaan. Pada awal dia mulai bekerja di divisi operasional, hampir semua karyawan menunjukkan sikap memusuhi dan tidak peduli dengan Sif Kim. Sebelum memulai karirnya di Teki Group sebagai direktur keuangan, Soo-yeol yang diperankan oleh Lee Jun-ho adalah seorang jaksa dari kantor jaksa distrik pusat Seoul yang spesialisasinya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan atau penggelapan pajak, penipuan, akuntansi, korupsi, dan lain-lain. Soo-yeol yang dikenal sebagai jaksa yang kompeten dan hampir selalu berhasil mengungkap kejahatan-kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun kali ini Soo-yeol tidak mau terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan Teki Group. Ketika juniornya meminta bantuan kepada Soo-yeol, dia menampilkan dan berkata bahwa Teki Group adalah perusahaan yang terlalu besar dan kuat untuk diganggu oleh penyelidikan yang dilakukan kejaksaan. Dia berpendapat bahwa juniornya yang menangani penyelidikan tersebut akan gagal. Soo-yeol diam-diam ternyata menjalin hubungan baik dengan ketua Teki Group, Park Hyun-do, yang diperankan oleh Park Kyung-hyo, dan kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi jaksa dan bergabung dengan Teki Group. Soo-yeol juga yang memberikan saran kepada ketua Park untuk merekrut seseorang yang baru sebagai pengganti dari Sif Lee yang dapat dijadikan alat oleh mereka untuk menjalankan politik kotor perusahaan. Soo-yeol tidak disukai oleh direktur eksekutif Teki Group, yaitu Min Young yang diperankan oleh Soo Jun-young, yang merasa bahwa ditirori dan kebijakannya diserobot secara arogan oleh Soo-yeol. Beberapa kali mereka berselisih pendapat, termasuk tentang perekrutan Sif Kim sebagai kepala divisi operasional yang baru.
Sohyal ini mengenal Chief Kim yang berkali-kali ditangkap polisi ketika dia masih bekerja untuk gangster sebagai seseorang yang pandai dan licin yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, ketika Sohyal membaca nama-nama pelamar yang lolos ujian serta wawancara dan menemukan Chief Kim sebagai salah satu kandidat, dia langsung merekomendasikan Chief Kim agar diterima masuk di Teki Group. Sohyal bekerja sama dengan beberapa orang dari divisi akuntansi termasuk manajer Lee untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Chief Kim bahkan dibebaskan untuk melakukan korupsi sebanyak yang dia mau asalkan tidak ketahuan. Sebagai imbalannya, Chief Kim harus patuh dan mengerjakan semua perintah Sohyal melalui manajer Lee tanpa banyak omong dan pertanyaan. Hong Ga-eun adalah seorang internal atau pegawai magang yang masuk ke Teki Group hampir bersamaan dengan bergabungnya Chief Kim dan Sohyal di perusahaan tersebut. Tidak lama setelah Sohyal mengundurkan diri sebagai jaksa, juniornya yang tengah menyelidiki dugaan kejahatan keuangan yang melibatkan Teki Group, yaitu Han Dong-hun yang diperankan oleh Jung Mon-sung, merekrut penyidik baru yang masih misterius. Sepertinya dia tidak menyerah dalam menyelidiki dugaan kejahatan keuangan di Teki Group meskipun salah seorang informannya saat itu sedang dalam keadaan koma menyebabkan upaya penyelidikan menjadi terhambat. Tidak lama setelah direkrutnya penyidik baru di Accounting Crime Team 3 di Kejaksaan, Ga-eun mulai hari pertamanya bekerja sebagai staf magang di divisi akuntansi Teki Group. Hong Ga-eun digambarkan sebagai staf magang yang sangat bersemangat namun ceroboh pada saat Chief Kim tengah bertemu dengan manajer Lee dan beberapa staf dari divisi akuntansi di ruang meeting untuk membicarakan tugas pertama Chief Lee dari Sohyal. Secara tidak sengaja, Ga-eun menumpahkan kopi yang tengah dibawanya ke lantai meskipun tidak terlihat, tetapi sepertinya staf magang tersebut mencuri dengar percakapan antara manajer Lee dan Chief Kim. Bukan tidak mungkin Ga-eun adalah seorang informan yang ditempatkan oleh jaksa Dong-hun untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyelidikannya. Drama yang mempunyai judul lain Good Manager ini sekilas seperti drama yang bergender crime dan legal. Namun sebenarnya drama ini adalah drama komedi yang bercerita tentang kehidupan dalam dunia kerja beserta intrik-intrik yang terdapat di dalamnya. Beberapa adegan dalam Chief Kim ini mungkin terkesan makjang alias berlebihan. Tetapi sebenarnya disitulah letak kelucuannya. Chief Kim yang mempunyai pembawaan santai dan seperti tidak peduli pada orang lain sebenarnya adalah seseorang yang cerdik dan tidak suka pada sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya.